Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen selaku pengampu dari mata kuliah Ilmu Sosial Dasar, yaitu Bapak Aziz Fatur Rahman, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat beserta salam kita curahkan ke baginda alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Masyarakat Pedesaan dan juga Masyarakat Perkotaan. Sebelum masuk kepada presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 ini. Yang pertama, saya sendiri yaitu Imam Muzaki. Yang kedua, Saudara Syahrul Ramadan. Yang ketiga, Saudara Rifal Hajran Al-Qudsi. Dan yang keempat, Saudara Muhammad Riko. Nah, baik, langsung saja masuk kepada materi. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu pedesaan. Nah, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Nah, selain itu, menurut Pintaro juga menyatakan bahwa desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan juga kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik antar daerah yang lain. Nah, dapat diartikan bahwa desa yaitu suatu tempat tinggal masyarakat di mana memiliki daerah masing-masing, di mana memiliki geografi dan juga ekonominya masing-masing, seperti itu. Nah, lantas apa sih ciri-ciri dari desa? Nah, saya akan menjelaskan juga memaparkan ciri-ciri dari desa. Yang pertama, ciri-ciri desa yaitu yang pertama, di dalam masyarakat pedesaan, di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya atau di luar batas-batas wilayahnya. Nah, dapat kita artikan bahwa desa yaitu mempunyai alat timbal balik, mempunyai peralatan warga satu dengan warga dua, seperti itu. Yang kedua yaitu sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan sosial dasar atau kekeluargaan dengan sistem paguyuban, seperti itu. Artinya, desa yaitu tempat tinggal atau perkampungan suatu daerah atau suatu perkampungan masyarakat yang dapat dieratkan dengan paguyuban. Paguyuban di sini berarti bahwa desa mempunyai mempunyai geografinya masing-masing, mempunyai daerahnya masing-masing, seperti itu. Yang ketiga, sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup pertanian. Artinya, pekerjaan-pekerjaan di desa yaitu rata-rata sebagai petani untuk memenuhi kehidupannya, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, seperti itu. Dan yang keempat yaitu masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal-hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Artinya, di dalam pedesaan memiliki budaya masing-masing, memiliki adat istiadat. Contohnya seperti di Pandeglang misalkan mempunyai adat kesenian, di Serang mempunyai adat paguyuban atau cara bercocok tanam, seperti itu. Nah, itu salah satu homogen, seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia yaitu mencapai 80% dengan sumber pencaharian dengan mayoritas sebagai petani atau yang berhubungan di dalam agraris, seperti itu. Nah, di sisi lain masyarakat pedesaan mengenal berbagai gejala, khususnya tentang perbedaan pendapat atau paham yang sebenarnya. Hal ini merupakan sebab-sebab bahwa di dalam masyarakat pedesaan tidak jarang ditemukan adanya ketegangan sosial antar sesama masyarakat pedesaan. Nah, dari gejala ini yang terjadi yaitu berbagai konflik tentunya, berbagai persoalan, mulai dari persoalan sepele ataupun persoalan yang besar. Lantas apa sih dari gejala-gejala tersebut? Nah,
Nah, gejala-gejala ini juga sering dijumpai di masyarakat pedesaan. Ada beberapa persoalan mulai dari permasalahan sepele hingga permasalahan yang sulit. Nah, lantas apa gejala-gejala tersebut? Yang pertama yaitu konflik. Di masyarakat pedesaan juga tentunya sangat memiliki konflik yang sangat besar tentunya. Karena pada dasarnya masyarakat pedesaan berdekatan dengan tetangganya. Nah, hal ini bisa menyebabkan konflik, mulai dari konflik masalah kekeluargaan ataupun masalah perekonomian. Nah, ini akan timbul secara terus-menerus atau secara, dan hal ini akan menyebabkan konflik dan juga terjadinya peristiwa-peristiwa yang menyebabkan ketegangan seperti itu, ketegangan antar masyarakat, antar tetangga seperti itu. Yang kedua, kontroversi atau pertentangan. Artinya, pertentangan ini yaitu uh, bahwa masyarakat menyadari hal yang sangat ketegangan. Mereka mempunyai sifat sebagai manusia biasa yang pada umumnya yaitu memiliki uh, memiliki saingan. Nah, arti dari pertentangan ini yaitu saingan antar tetangga, saingan antar masyarakat satu dengan masyarakat dua, mulai dari saingan penjualan ataupun persaingan yang lainnya seperti itu. Yang kedua, kompetensi atau persiapan. Persiapan di sini tentunya meliputi berbagai hal ya, terutama di bidang iri dengki atau syirik. Mereka memiliki sifat manusia pada umumnya tentunya, memiliki rasa dengki ataupun rasa iri terhadap tetangganya, terhadap uh, terhadap masyarakatnya. Seperti itu, hal ini bisa menyebabkan konflik dalam permasyarakatan, dalam pedesaan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pada masyarakat pedesaan. Nah, pada dasarnya masyarakat pedesaan mempunyai penilaian ataupun uh, kegiatannya masing-masing. Rata-rata di pedesaan masyarakatnya yaitu bekerja sebagai petani. Nah, para ahli menyebutkan bahwa hal ini tidak bagus dan tidak baik karena kekurangan lahan. Bisa mengurangi lahan karena memiliki konflik juga. Lalu para ahli memberikan perangsangan yaitu supaya memberikan lapangan pekerjaan uh, supaya pekerjaan di desa yaitu lebih efektif dan juga lebih baik dari yang lainnya karena hal ini karena jika tidak diberikan lapangan pekerjaan, hal ini akan menyebabkan timbulnya pertengkaran, yaitu saling merebutkan lahan seperti itu. Selanjutnya yaitu menurut Mubianto, Indonesia memiliki berbagai sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, petani itu tidak kolot, tidak bodoh, atau tidak malas. Mereka sudah bekerja keras sebisa-bisanya agar tidak mati kelaparan. Artinya, petani yaitu memiliki aspek kehidupan yang layak. Artinya, petani itu bekerja keras sebisa-bisanya agar bisa memenuhi perekonomian keluarganya seperti itu. Yang kedua, sifat hidup penduduk desa atau para petani kecil, petani gurem dengan sifat rata-rata luas tanah kurang dari 5,6 hektar. Yang serba kekurangan adalah nerimo atau menyerah kepada takdir karena merasa kekurangan seperti itu. Hal ini dapat diartikan bahwa petani di desa yaitu memiliki lahan yang kecil, lahan yang kurang, dan mereka akan kesusahan dalam perekonomian ataupun lahan yang harusnya dijadikan sebagai bercocok tanam ataupun bercocok padi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kita masuk kepada masyarakat perkotaan. Saya akan memberikan pengertian ataupun saya akan memaparkan pengertian dari masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat kota adalah masyarakat yang tinggal di suatu daerah, yang dimana daerah tersebut sudah mengalami perubahan yang signifikan
dan modern, sehingga masyarakat perkotaan lebih mengenal dengan adanya teknologi modern, dan bisa dibilang juga masyarakat perkotaan yaitu masyarakat ataupun orang kota yang tinggal di kota dengan batas satu wilayah, yang dimana dalam satu wilayah tersebut manusia sudah mulai memahami arti berorientasi ke masa depan yang lebih cemerlang dan gemilang. Nah, artinya masyarakat kota itu masyarakat yang tinggal di perkotaan atau di suatu daerah yang sudah berkembang, di mana mereka bisa memahami arti kehidupan yang layak, di mana mereka dapat memahami arti pekerjaan yang layak, seperti itu. Nah, pemanfaatan kota ini yaitu salah satunya seperti MRT atau LRT ataupun bandara ataupun yang lainnya, tidak seperti di pedesaan yang tidak memiliki pembangunan pembangunan yang layak, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adapun sifat dari masyarakat perkotaan. Nah, dari pengertian yang sudah dipaparkan dapat kita pahami bahwa sifat dari masyarakat perkotaan yaitu menjadi acuan, menjadi gambaran bagaimana kehidupan masyarakat perkotaan. Nah, adapun sifatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sifat yang mandiri. Artinya, di perkotaan sangat mudah untuk mencari berbagai kehidupan, untuk mencari pekerjaan. Nah, mereka hidup mandiri karena mudahnya untuk mencari perekonomian, sehingga mereka bisa membeli apapun atau memiliki apapun yang mereka inginkan, sehingga mereka hidup mandiri, seperti itu. Yang kedua, mudah berorientasi ke masa depan. Artinya, masyarakat perkotaan bisa melihat ataupun bisa menyadarkan diri akan sulitnya hidup ke masa depan, seperti itu. Yang ketiga, mulai mencari kehidupan dan pencaharian atau pekerjaan yang layak dan yang baik. Artinya, sudah saya bilang tadi bahwa di kota sangat mudah untuk mencari pekerjaan, untuk mencari pekerjaan yang layak. Nah, mereka mencari kehidupan yang lebih baik lagi, seperti mencari layaknya pekerjaan, seperti itu. Yang keempat, mampu berlomba dan siap berdaya saing di masa depan dan yang akan datang. Karena mereka memberikan maaf, karena mereka memikirkan bahwasanya mereka hanya ingin hidup lebih baik lagi, seperti itu. Yang kelima, kaya akan pengetahuan. Tentunya di era modern ini kita semua ingin memanfaatkan teknologi yang baru, memanfaatkan teknologi yang canggih, sehingga hal itu akan mempermudah pekerjaan, akan mempermudah pengetahuan juga. Nah, hal ini juga berkaitan dengan sifat masyarakat perkotaan, seperti itu. Selanjutnya, kegiatan pada masyarakat perkotaan. Pada umumnya, masyarakat perkotaan memang benar bekerja di perkantoran, tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat perkotaan bisa bekerja di luar perkantoran atau ruang lingkup perkantoran. Contohnya bekerja di pabrik, bekerja di barista, ataupun yang lainnya. Dan pada dasarnya masyarakat perkotaan juga sama saja seperti masyarakat pedesaan, yaitu semata-mata ingin untuk memenuhi kehidupan, untuk memenuhi perekonomian sehari-hari. Dan sebagian kecil masyarakat kota beranggapan melakukan kegiatan di dalam pekerjaan, hanya menyibukkan diri saja. Selain itu, masyarakat perkotaan juga dalam mengisi waktu luang biasanya mereka memanfaatkan yang ada, seperti berolahraga di alun-alun ataupun di taman kota yang sudah disediakan oleh pemerintah kota, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu perbedaan masyarakat pedesaan dan juga masyarakat perkotaan. Nah, tentunya dalam hal ini jauh sekali perbedaan antara dua tersebut karena kaitannya dengan ciri khas masing-masing, seperti itu. Yang pertama dalam hal segi kegiatan. Nah, pada umumnya masyarakat sebagian besar melakukan kegiatan di daerah masing-masing yang berhubungan dengan alam, seperti bercocok tanam ataupun bertani. Artinya rata-rata di pedesaan mereka bermata pencaharian sebagai petani ataupun berkebun, seperti itu. Yang kedua, sebagian besar mata pencahariannya dari hasil berkebun dan bertani dalam bidang agraris. Hal ini juga sangat berperan penting sekali dalam masyarakat
masyarakat pedesaan, karena hal ini bisa mengatur ke perekonomian seperti itu. Yang ketiga, sebagian kecil pedagang di pasar tradisional. Nah, adapun atau selain dari bermata pencaharian di berkebun ataupun bertani, ada juga bermata pencaharian sebagai pedagang. Mereka juga memanfaatkan ini sebagai mencari perekonomian, mencari pendapatan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pendapatan dan dari kegiatan mencari hasil pekerjaannya tidak dapat ditebak dan tidak dinilai secara atau gambling. Artinya, hal ini tidak bisa ditebak atau tidak bisa diperkirakan karena semata-mata masyarakat pedesaan itu untuk berkebun dan hasilnya pun tidak dapat diperkirakan, kadang naik dan kadang turun seperti itu. Selanjutnya yaitu masyarakat perkotaan. Nah, mayoritas masyarakat perkotaan melakukan pekerjaan di kantoran atau di gedung dan pabrikan. Tentunya hal ini juga salah satu perbedaan yang sangat jauh sekali dengan masyarakat pedesaan, karena mayoritas masyarakat perkotaan yaitu mereka mencari ekonomi atau mencari pendapatan seperti di kantoran ataupun di gedung dan pabrikan seperti itu. Yang kedua, sebagian besar hasil pencahariannya dari gaji yang ditentukan kantor. Nah, sudah saya bilang tadi bahwa mayoritas pekerjaannya yaitu sebagai uh, buruh pabrikan ataupun pekerja kantoran. Nah, selanjutnya akan digaji oleh kantor. Nah, hal itu bisa memberikan peluang atau memberikan perekonomian pada masyarakat perkotaan. Yang ketiga, sebagian kecil melakukan bisnis kepada sesama masyarakat perkotaan. Nah, hal ini juga bisa mendapatkan pendapatan dalam masyarakat perkotaan. Artinya, bisnis di sini yaitu marketing, di mana mereka juga menjual apapun yang mereka jual, seperti menjual apa ya, kue, seperti itu. Mereka memanfaatkan waktu luang ini untuk berbisnis juga, seperti itu. Yang keempat yaitu mudah lelah dan stres dalam melakukan kegiatan dikarenakan minimnya udara yang sehat dan sejuk atau panas globalisasi. Selain itu juga artinya di perkotaan juga waktu sangat sedikit. Artinya pekerjaan di kantoran ataupun pekerjaan di perkotaan itu sangat sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, ini bisa menjadi lelah dan stres. Ditambah lagi udara yang tidak segar seperti itu. Dan yang terakhir, pendapatan sangat jelas dan mudah ditebak. Nah, tentu saja hal ini bisa ditebak dan bisa diperkirakan karena hal ini yaitu pergajian, di mana mereka digaji dan bisa ditebak penghasilan per bulannya seperti itu. Selanjutnya, yaitu dalam hal segi sifat dan karakteristik. Dapat diartikan bahwa dalam hal ini yaitu sifat di mana orang perkotaan ataupun masyarakat perkotaan ataupun karakter seperti itu. Yang pertama, masyarakat pedesaan. Tentunya saja sifatnya itu sangat ramah terhadap masyarakat pedesaan ataupun luar pedesaan. Contohnya seperti gotong royong, saling membantu gitu kan. Yang kedua, selalu hidup bergotong royong. Nah, ini salah satu contohnya. Contoh dari ramah seperti itu. Ataupun contoh dari kemanusiaan ataupun individual, sosial seperti itu. Yang ketiga, memiliki sifat selalu hidup bersama untuk satu kesatuan dalam bermasyarakat. Artinya masyarakat pedesaan selalu hidup bersama seperti bertetanggaan ataupun kesatuan dalam hidup masyarakat seperti itu. Dalam hal itu juga dicontohkan dalam hal ronda, contoh seperti itu. Nah, hal seperti ini yaitu bentuk dari kesatuan dalam bermasyarakat seperti itu. Yang selanjutnya, kurang pengetahuan di bidang teknologi modern. Nah, ini juga salah satu sifat dari masyarakat pedesaan, walaupun tidak semuanya sebenarnya, karena ada beberapa saja. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat pedesaan juga kurang akan teknologi modern seperti itu.
Yang selanjutnya itu sebagian besar bekerja di bidang agraris, seperti bertani, bercocok tanam, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, masyarakat perkotaan. Yang pertama, kurang berbaur terhadap sesama masyarakat perkotaan. Nah, hal ini yaitu kurangnya bermasyarakat, kurangnya eh, kurangnya hidup bersama antar masyarakat perkotaan seperti itu. Yang kedua, hidup dengan kesibukan sendirinya. Nah, masyarakat perkotaan juga sangat sibuk karena pekerjaan di kota sangat apa namanya, waktunya sangat lama sekali seperti itu karena mereka menyibukkan diri, sibuk terus seperti itu. Yang ketiga, minimnya bekerja sesama dan bergotong royong dalam melakukan kehidupan bersama atau bermasyarakat. Tentu saja hal ini juga menjadi faktor eh, masyarakat perkotaan di mana mereka minimnya dan kurang bekerja sama antar masyarakat seperti itu. Yang keempat, lebih sangat mengetahui pengetahuan teknologi di era modern ini karena pada dasarnya masyarakat perkotaan tinggal di kota, mereka lebih mengetahui teknologi yang terbaru. Yang selanjutnya itu melek akan penggunaan teknologi, artinya mereka juga uh, selalu ataupun mengetahui akan penggunaan teknologi yang baru, mengetahui teknologi yang canggih. Dan yang terakhir, sebagian besar bekerja di kantoran, walaupun ada juga yang bekerja di uh, buruh buruh pabrik ataupun yang lainnya. Selanjutnya, nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari yang sudah saya paparkan. Nah, kesimpulannya yaitu, pada dasarnya tentunya masyarakat ada yang hidup di desa dan ada juga hidup yang di perkotaan, di mana mereka tergantung keinginan masyarakat atau individu manusia sendiri dalam memilih dan menjalankan kehidupannya. Karena hakikatnya manusia tidak bisa memaksakan atas keinginan kehendak individu manusia itu sendiri. Bisa jadi jikalau ada pemaksaan, maka yang terjadi adalah pertengkaran terhadap sesama individu atau manusia. Pada umumnya masyarakat yang hidup di pedesaan dan di perkotaan ini memiliki perbedaan mulai dari cara mengisi dan menjalankan kegiatan untuk mencari penghasilannya dan berbagai sifat yang lainnya atau dan berbagai dari sifat antara keduanya juga sangat begitu berbeda sebenarnya. Nah, perbedaan dari masyarakat perkotaan dan juga masyarakat pedesaan meliputi dalam hal segi kegiatan, dalam hal segi karakteristik dan juga sifat dan uh, dan hal dari segi kehidupan. Mungkin ini yang dapat saya paparkan. Uh, Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan ataupun kesalahan penulisan ataupun kesalahan penyampaian. Saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.